Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari yang baru. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang perlu untuk kita lihat dengan cermat sehingga kita bisa menentukan prioritas utama apa dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu untuk melihat apa sih yang paling terutama dalam kehidupan kita. Menyusun skala prioritas itu penting dalam kehidupan ini. Menyusun skala prioritas dengan benar juga akan menolong kita untuk kita terbebas dari kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak penting. Karena kita tahu ada hal yang lebih penting dari hal-hal tersebut. Makanya kalau kita khawatir, coba kita cek apa yang membuat kita khawatir. Apakah kekhawatiran itu menyangkut sesuatu yang prioritas buat kita? Atau kekhawatiran itu hanya menyangkut sesuatu yang temporary buat kita? Kalau kita salah meletakkan prioritas, maka kita juga akan gampang khawatir untuk sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan kita. Dalam pengajarannya, Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, saya bacakan bagi setiap kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara perhatikan kalimat yang terakhir, Yesus berkata bahwa tubuh ini lebih penting daripada makanan. Ya, hidup lebih penting daripada segala sesuatu ya yang kita makan. Tubuh lebih penting daripada pakaian yang ada di badan kita, yang menempel di badan kita. Kenapa Yesus mengatakan perumpamaan ini? Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-6 ini tentang burung-burung di udara dan juga bunga bakung di ladang. Ya, Saudara, Yesus ingin memberikan kita satu skala prioritas yang perlu untuk kita letakkan sebagai nilai dalam kehidupan kita. Hidup dan tubuh itu lebih penting dari segala sesuatu yang temporary ada di dalam dunia ini. Saudara, makanan itu bisa membuat kita kenyang. Pakaian bisa membuat kita terlihat lebih baik, lebih rapi. Tapi inti dari kehidupan itu bukanlah apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, Yesus juga berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yesus telah memberikan hidup bagi kita dengan kematiannya di kayu salib. Yesus telah membangkitkan semua yang mati dalam kehidupan kita dengan kematiannya di kayu salib. Dari kebangkitannya, kita juga ikut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup telah Dia berikan buat kita, bahkan hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang biasa. Yesus memberikan kita hidup yang penuh dengan kelimpahan, bukan kelimpahan secara materi saja, tapi jauh lebih dari itu semua. Yesus memberikan kita kelimpahan akan pengharapan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Seringkali kita salah meletakkan fokus kita. Kita selalu berpikir tentang makanan dan pakaian, sedangkan Yesus memberikan kita lebih daripada sekedar makanan dan lebih dari sekedar pakaian buat kita. Kalau kita merasa bahwa hidup ini hanya untuk mencari makan dan membeli pakaian yang mewah-mewah, maka kita akan kehilangan satu gerakan, kerinduan untuk membangun manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia batinia yang ada di dalam diri kita ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita letakkan skala prioritas kita dengan benar, sehingga kita bisa menentukan akan hal-hal apa kita harus khawatir. Saya tidak berkata kalau tidak ada makanan kita nggak usah khawatir, karena sekalipun kita nggak makan, ya kita pasti akan hidup. Saya tidak berkata seperti itu. Atau kita nggak usah beli baju baru, pakai aja baju yang udah tidak layak pakai ya karena pakaian tidak penting. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ketika kita kehilangan kerinduan untuk membangun kehidupan yang serupa dengan Kristus, tapi kita malah membuat diri kita terentertain dengan baik oleh makanan-makanan yang hanya untuk tubuh ini, hanya untuk hidup ini, maka kita sedang meletakkan skala prioritas kita di tempat yang salah. Seperti kita berusaha untuk memberikan makanan yang terbaik buat tubuh kita,
makanan jasmani. Seperti kita berusaha untuk membeli pakaian yang terbaik untuk tubuh jasmani kita. Mari kita perhatikan nutrisi seperti apa yang masuk ke dalam kerohanian kita. Bagaimana kita mendandani atau berusaha untuk mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita sebagai baju rohani kita. Sehingga ketika kita ada di luar, di tengah masyarakat, kita dilihat orang, Yesus hidup dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.